Kemenangan atas Vietnam seharusnya menjadi momentum manis bagi timnas Malaysia. Namun di balik hasil positif itu justru muncul badai persoalan internal yang mulai menyeruak ke permukaan. Peter Klamowski selaku pelatih timnas Harimau Malaya ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Bukan sekadar urusan taktik dan formasi, melainkan menjaga keutuhan tim yang mulai digoyang isu perpecahan. Ketegangan antara pemain lokal dan naturalisasi mencuat, bahkan tersiar kabar adanya pengkhianatan yang bersembunyi di balik dinding federasi. Di saat tim sedang berusaha membangun kekuatan baru, ancaman dari dalam justru berpotensi meruntuhkan semua fondasi yang telah dibangun. Timnas Malaysia diguncang perpecahan, pemain lokal vs naturalisasi atau pengkhianat di federasi. Euforia Timnas Malaysia diguncang isu perpecahan, Peter Klamowski menyinggung pihak pengkhianat kembali jadi teman baik. Di balik kemenangan besar atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, Timnas Malaysia justru diguncang isu internal. Tugas Peter Klamowski bertambah, tak hanya berpikir tentang taktik, strategi dan formasi untuk Harimau Malaya. Akan tetapi juga mencegah hal-hal negatif dari mana saja yang bisa membuat hancur skuad asuhannya saat ini. Saya berharap penampilan Malaysia yang luar biasa dan semangat tim yang telah kita bangun akan menciptakan persatuan. Dan mencegah hal-hal negatif, itu bisa datang dari media maupun dari dalam tim, kata Peter Klamowski. Peter Klamowski merasa muak dengan hal-hal negatif yang mengancam persatuan timnas Malaysia. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi penyebab perpecahan itu. Muncul isu tidak semua penggemar Malaysia bisa menerima kehadiran pemain naturalisasi. Hal itu akan memunculkan gesekan dengan pemain lokal. Saat melawan Vietnam ada 9 pemain naturalisasi berbanding 3 pemain lokal. Saya muak dengan hal-hal negatif, saya sudah menyebutkannya dalam wawancara lain. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, kata Peter Klamowski melanjutkan. Namun ada sedikit informasi yang dibeberkan Klamowski yang menyebut adanya pengkhianat di internal timnas Malaysia. Klamowski bahkan tak segan menyebut pihak tersebut bisa memberi serangan besar tak hanya kepada dirinya, namun juga terhadap Tunku Ismail sebagai penggagas naturalisasi pemain keturunan, seolah pihak tersebut punya kekuatan besar layaknya federasi. Hal itu mengacu kepada pernyataan Klamowski dalam wawancara bersama media lokal, The Star Malaysia. Pelatih asal Australia itu menyebut ada beberapa masalah internal dan bahkan disebutnya sebagai pengkhianatan. Ada beberapa masalah internal, bisa disebut pengkhianatan, ujar Klamowski kepada The Star. Andaikan kita tidak bisa menang melawan Vietnam, itu akan berubah menjadi serangan. Saya akan menghadapi serangan besar, Yang Mulia Tunku Ibrahim juga akan menghadapi risiko yang sama. Di mata banyak orang, saya akan menjadi orang jahat. Mereka juga mencoba menyerang para pemain. Untungnya kami menang, bahaya itu untuk sementara berakhir. Mereka berteman baik lagi, kami terus bersatu. Terlepas dari itu, Peter Klamowski mengapresiasi supporter Harimau Malaya yang hadir mendukung timnas melawan Vietnam. Atas dukungan tersebut, Klamowski mengaku akan menjaga kesatuan di internal timnas Malaysia. Terima kasih kepada para penggemar yang memenuhi stadion dan membuat stadion ini istimewa bagi para pemain. Tanpa mereka, sepak bola tidak akan berarti apa-apa. Kami ingin memainkan pertandingan terbaik dalam hidup kami. Untuk menginspirasi para penggemar Malaysia, semoga hasil ini akan memberi mereka kepercayaan diri. Saya berharap sepak bola Malaysia menjadi satu kesatuan untuk terus berkembang, pungkas Klamowski. Pelajaran penting dari konflik internal timnas Malaysia. Kisah yang terjadi di balik kemenangan timnas Malaysia atas Vietnam memberikan sebuah gambaran nyata bahwa keberhasilan dalam sebuah tim, baik di dunia olahraga maupun organisasi lainnya, tidak hanya ditentukan oleh hasil di atas kertas. Ada dinamika lain yang jauh lebih penting dan terkadang tidak tampak di permukaan, yaitu bagaimana menjaga keutuhan, kesatuan, dan keharmonisan di dalam tim itu sendiri. Masalah utama yang muncul dalam tubuh timnas Malaysia adalah gesekan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi.
Kehadiran pemain naturalisasi memang menawarkan keuntungan dari sisi kualitas teknik dan pengalaman, namun seringkali membawa tantangan dari segi penerimaan sosial dan budaya. Tidak semua pihak dengan mudah bisa menerima kehadiran pemain asing yang kemudian mewakili negara mereka, apalagi ketika komposisi pemain naturalisasi jauh lebih dominan dibandingkan pemain lokal. Hal ini menimbulkan kecemburuan, rasa tidak aman, bahkan ketegangan psikologis yang dapat mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Dari sini kita belajar, penerimaan dan keterbukaan menjadi kunci penting dalam mengelola keberagaman. Sebuah tim yang baik bukanlah tim yang hanya berisi individu-individu berbakat, tetapi tim yang anggotanya bisa saling menerima kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ketika semua pihak mampu memandang perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman, maka akan tumbuh iklim kerjasama yang sehat. Selain permasalahan antar pemain, muncul pula isu yang lebih serius, adanya pengkhianatan dari dalam tubuh federasi. Tuduhan ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi sebuah organisasi seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari orang-orang di dalamnya sendiri. Intrik, politik internal, serta adanya pihak-pihak yang memiliki agenda pribadi bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak dan menghancurkan stabilitas yang telah dibangun dengan susah payah. Kepemimpinan yang kuat menjadi sangat krusial dalam menghadapi situasi seperti ini. Peter Ceklamovski menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus mampu bersikap tegas, transparan, dan fokus menjaga kesatuan tim. Ia tidak hanya memikirkan strategi di lapangan, tetapi juga berusaha memadamkan api konflik yang bisa saja membakar seluruh semangat tim. Keberanian untuk berbicara apa adanya tentang masalah internal merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang peduli terhadap masa depan timnya. Dari sisi para supporter, kita juga bisa memetik hikmah penting. Dukungan penuh dari supporter Harimau Malaya menjadi salah satu faktor yang membantu tim tetap solid di tengah guncangan. Dukungan moral dari luar bisa menjadi energi positif yang menguatkan tim, sekaligus memperkecil pengaruh negatif dari konflik internal. Ketika supporter tetap berdiri di belakang tim, para pemain merasa memiliki alasan kuat untuk tetap berjuang, apapun kondisi yang mereka hadapi. Kesimpulannya, konflik internal timnas Malaysia mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keharmonisan di dalam sebuah tim, mengelola keberagaman dengan bijak, memiliki pemimpin yang berani dan bertanggung jawab, serta peran vital dukungan dari pihak eksternal. Sepak bola, seperti halnya kehidupan, tidak hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana perjalanan menuju kemenangan itu dibangun bersama. Di balik kemenangan manis atas Vietnam, timnas Malaysia ternyata menyimpan cerita getir yang bisa mengancam kestabilan timnya. Peter Ceklamovski selaku pelatihnya secara terbuka telah mengungkapkan adanya ancaman dari pihak internal, bahkan tak segan menyebut istilah pengkhianatan. Isu ketidakharmonisan antara pemain lokal dan naturalisasi makin memperkeruh suasana. Namun di tengah guncangan itu, dukungan penuh dari supporter menjadi nafas segar yang menguatkan tekad sang pelatih untuk terus menjaga kekompakan tim. Sang pelatih telah menyadari bahwa sepak bola bukan sekadar permainan di atas lapangan, melainkan juga pertarungan menjaga persatuan di balik layar. Dan kini, semua pihak diharapkan bisa menekan ego dan bersatu demi masa depan sepak bola Malaysia yang lebih cerah. Oke teman-teman, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.